Saya sudah siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lufna Fauzia Zahra, J0B024048 dari Prodi Bahasa Mandarin. Nah, selamat datang di video tugas UAS Kewarganegaraan. Kali ini saya mau membahas satu isu yang krusial banget gitu. Apa sih isunya? Ya kan? Jadi Indonesia ini kan sering banget ngeworo-woroin bahwa keadilan gitu ya. Tapi menurut saya tuh keadilan sosial tuh masih jauh banget dari yang namanya kata adil gitu. Kenapa? Kenapa masih jauh atau kayak masih bisa dibilang nggak adil gitu? Karena ini semua kan berakar pada Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya sebagai mahasiswa itu nggak cuman aktif di kampus, tapi juga aktif di lapangan gitu ya. Saya pernah menjadi volunteer di salah satu desa di desa yang ada di Banyumas gitu kan. Dan itu tuh bener-bener membuka mata saya gitu. Pengalaman itu tuh membuka mata saya bahwa di sini, bahkan di sekitar Banyumas tuh keadilan masih belum sepenuhnya ditegakkan. Kenapa? Karena masih ada kesenjangan pendidikan, di mana pendidikan di kota dan di desa itu sangat berbeda gitu ya. Ya nggak sangat sih, tapi lumayan berbeda gitu. Ya, apa sih yang bikin itu tuh parah banget ya kan? Apa sih masalahnya? Dan kayak menurut saya tuh ada dua hal yang paling obvious. Pertama, ya tentunya adanya teknologi yang sangat jomplang di antara kota dan desa gitu. Ya pertama, di kota kita mungkin bisa melihat di kepala kota ada komputer, internet gampang, tapi kalau di desa nggak ada komputer, internet susah. Dan yang kedua itu tuh cara mengajar dari guru-gurunya, dimana guru-gurunya ini masih ketinggalan sistem mereka ngajar tuh atau metode mereka ngajar tuh masih sulit mengikuti perkembangan kurikulum modern. Mungkin ada beberapa guru yang udah bisa mengikuti, cuman kebanyakan tuh masih belum, kayak ya masih mengikuti metode-metode zaman dulu banget gitu. Dan itu tuh nggak ada pelatihan digitalnya. Intinya tuh anak-anak di desa ini tuh kehilangan hak keadilan sosial mereka. Untuk apa? Untuk bersaing di era digital ini tentunya. Karena sekarang yang kayak kita tahu ya, kita tuh pasti kan sekarang butuh banget yang namanya pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan internet, komputer, dan segala macamnya. So, sebagai mahasiswa, kita nggak bisa cuma diem. Solusinya apa? Solusinya ya harus actionable dan terintegrasi. Jadi, ini dia 4 solusi nyata yang bisa kita lakukan sebagai upaya nyata menjaga wawasan Nusantara, dan menurutku ini bisa dipakai gitu. Ya, yang pertama, kalau misalnya dibilang sumbangannya udah kasih aja laptop. Nah, itu tuh nggak bisa cuman kayak donasi laptop. Tapi kita tuh harus edukasi gitu. Edukasi apa? Edukasi cara menggunakan komputernya, edukasi cara menggunakan aplikasi yang dibutuhkan dan segala macamnya. Dan mungkin kita sebagai mahasiswa Mandarin ya, ini kalau kita bilang sebagai mahasiswa Mandarin, kita tuh bisa sertain mungkin aplikasi belajar bahasa Mandarin dasar, karena jujur sekarang di era digital ini dan di era Indonesia yang sudah mulai banyak PMA gitu ya, atau perusahaan yang modal asing gitu tuh masuk ke Indonesia, dan itu kan banyak banget yang dari Cina. Jadi menurutku Mandarin ini juga bisa masuk banget gitu untuk memberikan dukungan menghilangkan kesenjangan sosial gitu kan. Terus yang kedua, apa sih yang harus kita upgrade gitu ya? Yang kedua tuh kita harus bantu guru-guru desa itu tuh buat melek teknologi. Fokusnya apa? Fokusnya tuh bikin kayak cara belajar yang menyenangkan gitu. Kayak biar mungkin bisa mereka bikin presentasi yang menarik, yang keren. Terus atau enggak mereka bisa bikin video pembelajaran yang itu tuh gampang dibikin, diedit, dan gampang untuk diterima juga oleh anak-anak gitu. Kayak nggak usah lama-lama lah, 5 menit mungkin cukup gitu kan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tuh kayak misalnya kita bisa bikin digital corner atau kayak bikin pojok belajar digital gitu ya, yang dimana tuh mungkin bisa kan kalau udah ada laptop gitu ya, atau misalnya kita bisa sediakan laptop, terus kayak disediakan juga hotspot portable, atau kayak kita mungkin bisa membawanya gitu, terus kita ngajak siswa-siswa untuk praktek secara langsung gitu kan, gimana caranya browsing, gimana caranya riset,
yang itu tuh menggunakan serba digital gitu. Dan itu harus yang aman gitu ya, biar mereka juga bisa menggunakannya dengan baik. Terus solusi keempat itu apa? Solusi keempat itu adalah content localization. Gimana maksudnya? Maksudnya kayak kita tuh bikin materi belajar itu yang relevan gitu, yang relevan sama kita kan ada di Banyumas ya, jadi yang relevan sama budayanya Banyumas, tapi dikemasnya tuh secara digital. Jadi anak-anak itu tuh nggak cuman belajar tentang digitalnya aja, tapi mereka juga belajar sembari belajar digital, mereka juga bisa belajar tentang identitas lokal mereka gitu. Jadi mereka juga nggak kehilangan identitas mereka sebagai warga lokal Banyumas gitu loh. Oke guys, so solusi ini itu adalah bukti kalau misalnya implementasi falsafah bangsa itu harus nyata. Ya, gimana caranya? Dengan menjembatani gap pendidikan di seluruh wilayah Indonesia ya, khususnya mungkin sekarang kita di Banyumas gitu kan, yang mana itu tuh secara langsung kita tuh bisa memperkuat ketahanan nasional Indonesia yang dimulai dari sisi sumber daya manusianya. Ya, gitu. Itu dia insight dari aku hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.